Ya, sekilas masjid ini masih butuh beberapa biaya. Dan hari ini tadi udah kita salurkan ya semen dari grup WA serta dari grup FB ya, dari bukan dari FB, dari YouTube ya, dari kalian semuanya ya. Thank you untuk partisipasi kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah buat kalian, buat masuk pintu surga dibukakan. Amin. Ya, halo, hai semuanya, apa kabar? Tepuk tangan dulu. Ya, dan seperti yang kalian saksikan tadi di awal video, ada hasil YouTube-nya. Aku tetap berikan tuh, ya seperti biasanya ya, nggak bosan-bosannya setiap video aku menyebutkan bahwa semua hasil video YouTube ini diberikan untuk pembangunan masjid, pemberian makan kucing jalanan, dan lain-lainnya teman-teman ya. So, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu, like, komen, dan juga share ya. Tujuannya adalah untuk ya pahala amal jariah buat teman-teman semua ya gitu ya, buat aku dan buat teman-teman semuanya ya. Amin ya. Oke, dan nggak berlama-lama ya teman-teman ya, kita langsung aja deh, mari kicot ya, mari kita check this out. Ya teman-teman, aku lagi agak nggak enak badan hari ini teman-teman ya. Teman-teman, untuk hari ini aku membahas soal masalah vaksin. Nah, yang terjadi, beberapa dari cat lover sering bertanya, kenapa aku habis vaksin kucing aku kok meninggal atau sakit atau terjadi ini dan itu gitu ya. Nah, aku jelaskan di video ini teman-teman agar teman-teman paham ya penyebab, dan agar teman-teman bisa menghindari ya kematian kucing pasca vaksin, setelah vaksin, dan juga demamnya kucing setelah vaksin. Baik, yang pertama ya teman-teman ya, karena kesalahan dari teman-teman itu sendiri, dimana kucing setelah divaksin itu tidak boleh dimandikan minimal kalau menurut aku 2 minggu, tapi ada yang bilang 1 minggu gitu ya. Nah, itu tidak boleh dimandikan karena gini loh ya, vaksin itu memasukkan satu virus yang sudah dilemahkan, baik itu F3 atau F4 ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam tubuhnya si kucing, maka tubuh itu akan berinteraksi gitu ya, membentuk dinding sel, memblokir virus yang akan masuk. Pada saat itulah imunnya lagi diperbaiki dan lain-lainnya. Pada saat imun diperbaiki itu teman-teman ya, teman-teman tidak boleh memandikannya, karena begitu memandikannya akan membuat dia menjadi lemah gitu dan menyebabkan sakit gitu ya. Nah, so yang kedua, biasanya kalau dokter kan sebelum vaksin atau untuk kucing ataupun juga untuk manusia ya, ngecek kondisi kesehatannya si kucing atau si manusia. Harus bebas dari pertama tekanan darah, kedua berat minimal idealnya 1 kilo ke atas, dan yang ketiga usianya harus 2 bulan ke atas gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi. Kalau itu dilanggar, misalnya kesehatannya terganggu atau bagaimana, teman-teman memaksakan vaksin tanpa memberitahu dokter dan dokter tidak tahu, ketika kucingnya koid, itu mungkin nanti yang disalahkan tuh si dokternya dan juga nanti si vaksinnya gitu ya. Kan ada tuh beberapa orang, oh bahaya tuh vaksin yang ini, setelah vaksin nanti tiba-tiba dia bisa meninggal segala macam. padahal itu kesalahan dari teman-teman sendiri gitu, atau dari si calon yang divaksin tidak memberitahukan bahwa dia dalam kondisi keadaan yang tidak sehat dan lain-lainnya. So, vaksin dalam keadaan sehat tuh harus penting banget ya teman-teman ya gitu, paham ya? Oke, next yang ketiga ya teman-teman, faktor yang mempengaruhi dari mungkin dia jadi sakit atau apa gitu ya teman-teman, karena teman-teman pada saat setelah vaksin itu tidak beristirahat dengan cukup. Begitu juga dengan kucing. Jadi mungkin dia dalam keadaan stres, dalam keadaan dia teman-teman membuat dia stres. Setelah vaksin teman-teman ajak dia ke tempat yang baru atau datang kucing baru dan lain-lainnya, itu bisa menyebabkan dia stres gitu, mempengaruhi ke imunnya si kucing. Jadi jangan lakukan itu ya teman-teman ya gitu ya. Kalau kucing sudah vaksin teman-teman, jangan bikin dia tambah stres gitu. Ajaklah dia main-main ke taman mini, ke Ziwer, atau mungkin ke puncak ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah kucing teman-teman divaksin, jangan diajak kemana-mana, biarkan dia di rumah ya. Dan kalau bisa sih
dia udah terbiasa dikandangin gitu. Kalau belum terbiasa ya jangan dikandangi gitu ya teman-teman ya. Biarkan dia bermain sepuasnya gitu. Pengaruh selanjutnya, poin selanjutnya terakhir. Kenapa kucing itu bisa sakit atau bisa koit ya? Karena pemberian makanan baru gitu ya. Dan juga tentunya keadaan yang lingkungan yang jelek gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, dalam keadaan pembentukan dinding sel benteng untuk membentengi dari virus kaliki, distemper dan lain-lainnya, vaksin itu diberikan. Nah itu teman-teman harus menjaga porsi makanan dia gitu teman-teman. Jangan sudah divaksin teman-teman memberikan makanan baru, oh merek ini bagus nih buat ini. Jangan. Meskipun itu merek mahal atau apa rekomen dari teman-teman atau apapun juga, kalau bukan rekomen dari dokter, jangan dilakukan teman-teman ya. Jadi mentang-mentang vaksin kan, oh dari makanan yang belasan ribu diganti makanan yang ratusan ribu, itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh, kecuali saran dari dokter gitu ya. Jadi udah paham ya teman-teman, kenapa setelah vaksin itu kucing teman-teman sakit atau meninggal, itulah penyebabnya teman-teman ya. So harus berhati-hati dalam menangani kucing yang setelah vaksin gitu teman-teman ya. Diterapkan itu, dengan itu mudah-mudahan itu tidak akan membuat kucing teman-teman sakit dan juga meninggal. Dan juga terakhir yang mau aku garis bawahin adalah teman-teman ya, vaksin itu tidak menjamin sesuatu manusia ataupun hewan itu bebas dari virus dari A, B, dan C atau virus COVID. Karena vaksin itu hanya meminimalisir keparahannya gitu. Terkena bisa terkena, kapanpun bisa terkena. Tapi dalam arti kata, mungkin kalau terkena ada dinding penghalangnya yang akan membuat dia tidak menjadi sakit ya. Dan kemungkinan nanti terkena virus yang dari vaksin itu yang kita cegah itu terkena tapi tidak dalam keadaan mematikan atau memperparah, mungkin hanya sekedar flu biasa. Oleh sebab itu ada yang bertanya ya, Kak, aku sudah vaksin COVID kok masih aja kok kena COVID lagi gitu. hello, hai. Vaksin COVID bukan berarti menjamin teman-teman bebas dari COVID, begitu juga kucing gitu. Bisa tetap terkena kok, tapi dalam kondisi yang tidak terlalu parah ya. So, pemahaman bahwa setelah vaksin kita akan kebal dari penyakit itu tolong dihilangkan ya teman-teman ya. Tetap bisa kena ya. Jaga protokol kesehatan juga teman-teman ya. Dan juga untuk kucing teman-teman juga seperti itu. Udah vaksin ya, dibiarkan Jangan ke pasar kucingnya hilang dong ya. Dibiarkan keluar, dikasih virus, pokoknya merasa bahwa aman gitu ya. Yang seperti itu. Setelah vaksin tetap kok teman-teman memberikan makanan yang, misalnya teman-teman kucing udah vaksin nih, tetap menjaga kesehatannya, memberi makanan yang bergizi, menjaga supaya dia jangan keluyuran kemana-mana, tetap dalam keadaan steril rumah teman-teman, dipel pakai bike clean dan juga lain-lainnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya teman-teman ya. Oke. Dan kayaknya udah selesai deh ya. Saatnya mungkin aku sudah mau pamitan, aku doakan dulu teman-teman deh ya. Dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezeki selalu. Yes ya kan. Oke. Dan juga terhindar dari COVID dan lain-lainnya ya. Dan yang hijau tomat ikatan jowo-jowo terhormat sudah mendapatkan pasangannya. Wakanda, waktunya kudana, bye Olda.